Ya, pada tahun lalu, Anwar Abbas, Waketum MUI, akan mengancam mundur dan akan siap mundur jika sertifikasi penceramah atau dai dilaksanakan. Nah, tetapi sekarang apa? Menteri Agama Yakul Kolikomas tetap kekeh akan mensertifikasi para dai atau para penceramah. Bahkan Denny Siregar dulu sempat mengomentari ancaman mundur Waketum MUI Anwar Abbas. Iya, silahkan. Gak penting juga Anda di sana. Ya, menurut saya sih sangat bagus sekali ada sertifikasi penceramah agama. Ya, bukan hanya Islam saja, tetapi semua agama, yaitu akan dilakukan sertifikasi untuk penceramah. Ya, sifatnya ini tidak dipaksa lah. Jika penceramah ingin melakukan sertifikasi untuk wawasan kebangsaan, ya monggo silahkan. Program yang bagus seperti ini, Waketum MUI pada waktu itu bilang, jika sertifikasi penceramah ini dilaksanakan oleh Kemenak, maka dia akan siap mundur dari Waketum MUI. Nah, jika Yakul Kolikomas, yaitu Menteri Agama sekarang ini, bisa merealisasikan sertifikasi penceramah, nah, kira-kira Waketum MUI Anwar Abbas akan siap mundur nggak ya? Sesuai dengan yang dia omongkan pada waktu itu di wartawan. Ya, kita lihat aja nanti. Semoga saja ya menepati janjinya. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Khalil Nafis, setuju dengan sertifikasi wawasan kebangsaan untuk penceramah. Nah, kenapa Waketum MUI Anwar Abbas kok menolak, malah menyatakan siap mundur? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Waketum MUI siap mundur. Denny Siregar, nggak penting Anda di sana. Rencana program penceramah atau dai bersertifikat yang akan diselenggarakan Kementerian Agama mendapat reaksi keras dari Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain pada waktu itu. Anwar Abbas sampai menyatakan sikap akan mengundurkan diri dari jabatannya jika MUI ikut terlibat dalam program tersebut. Dia menilai sikap dan perspektif Menteri Agama Fahrul Razi tentang radikalisme ujung-ujungnya selalu mendiskreditkan umat Islam dan para penceramah. Sikap Anwar Abbas yang akan tanpa kompromi mundur dari jabatannya jika MUI mendukung program tersebut justru didukung penuh oleh pengamat politik Denny Siregar. Mundur aja sekarang, gak penting juga Anda di sana. Bahkan MUI-nya pun gak penting juga, sungguh, kata Denny Siregar melalui akun Twitter Denny Siregar 7. Sebaliknya, Denny Siregar mendukung penuh program Kementerian Agama menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Dia menyarankan kementerian tidak perlu menganggap penting reaksi sejumlah kalangan di internal MUI. Tengku Zulkarnain pada waktu itu juga memprotes rencana program tersebut. Dia dan Anwar Abbas menegaskan menolak. Pertama, karena Kementerian Agama dinilai tidak punya hak atas menyelenggarakan program tersebut. Kedua, hal itu justru dinilai akan membuat seluruh dai yang jumlahnya puluhan juta orang di seluruh Indonesia tidak bisa dakwah karena di-sweeping di mana-mana. Lantas, Tengku menyindir kualitas pejabat Kementerian Agama. Saya khawatir kalau di tes baca Al-Quran justru ada banyak pejabat Kemenak RI yang tidak lulus bacaan surat Al-Fatihah. Kualitasnya di bawah standar sah sholatnya, kata Tengku melalui akun Twitter. Bagaimana kalau Kemenak RI mulai mensertifikasi orang-orang di MUI? Layak enggak mereka ada di situ? Jangan permain organ tunggal tiba-tiba ngurusin agama. Paling di tes baca Al-Fatihah juga gagap. Iya kan? Denny Siregar membalas sindiran Tengku kepada pejabat Kementerian Agama. Sekarang ini Kementerian Agama sedang mempersiapkan penyelenggaraan program penceramah bersertifikat. Bukan sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat. Jadi tidak berkonsekuensi apapun, kata Direktur Jenderal Bimas Islam Komarudin Amin dalam rapat evaluasi nasional Direktorat Penanganan Agama Islam di Jakarta, sebagaimana dirilis situs Kementerian Agama yang dikutip suara.com. Program ini didesain melibatkan banyak pihak, antara lain
Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pembina Ideologi Pancasila, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Majelis Ulama Indonesia. Program ini sifatnya sukarela atau tidak ada paksaan dalam proses pemberian sertifikat uji kompetensi penceramah itu. Ini sifatnya voluntari, sukarela. Tidak kemudian diartikan yang tidak mengikuti sertifikat ini tidak boleh ceramah, kata Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid dalam laporan antara beberapa pekan yang lalu. Dai bersertifikat merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi penceramah. Dai melalui program ini diharapkan supaya benar-benar memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Dua hal ini yang sungguhnya menjadi tujuan dari program Dai bersertifikat, kata Zainud. Dalam situs Kementerian Agama, Komarudin menjelaskan program penceramah bersertifikat merupakan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI tahun ini. Target peserta program ini adalah 8.200 penceramah, terdiri 4.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat. Kementerian Agama melibatkan Lemhanas untuk memberikan penguatan pada aspek ketahanan ideologi, sementara keterlibatan BNPT untuk berbagi informasi tentang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Kehadiran BPIP untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, hubungan agama dan negara, sementara MUI dan Ormas keagamaan adalah lembaga otoritatif dalam penguatan di bidang agama. Kata Komarudin, program ini akan digelar untuk semua agama. Diketahui, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan bahwa kompetensi bertujuan agar para penceramah memiliki pemahaman tentang moderasi, beragama, dan wawasan kebangsaan yang kuat pada saat bersamaan. Jadi bukan sertifikasi seperti yang dibayangkan. Jadi dai dikumpulkan sama Kementerian Agama, dikasih wawasan kebangsaan, dikasih moderasi, kemudian dikasihkan sertifikat. Kemudian sertifikat ini menjadi modal atau syarat untuk bisa berceramah. Tidak seperti itu, tegas Yakut dalam rapat Komisi Kerja 8 DPR RI dengan Menteri Agama RI yang dikutip pada Selasa 1 Juni 2021. Akan tetapi, kata Yakut, Kemenak hanya memberikan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Itu pun dilakukan dengan berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam. Kita melibatkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan ormas-ormas Islam yang lain. Jadi bukan dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri. Kami tahu, karena kami sadar selain keterbatasan resource yang kita punya, tentu ya pemahaman kita juga beragam, ungkapnya. Selain itu, kompetensi wawasan kebangsaan ini tidak akan bermanfaat jika tidak ada keterlibatan masyarakat. Sebab hal ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memilih dai mana yang mau diundang. Jadi kalau masyarakat masih saja mengakomodir penceramah yang ngomong jorok, gak jelas di tempat-tempat ibadah, tapi pemerintah dan kita semua harus berusaha untuk memberikan pemahaman atau tambahan wawasan itu kepada dai jelasnya. Sehingga saat menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada publik itu benar-benar ajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Sebab sebagaimana diketahui, agama Islam ini agama yang penuh perdamaian, cinta kasih, dan menolak hal-hal yang bersifat destruktif. Itu yang kita upayakan, pungkasnya. Anwar Abbas menolak program dai dan penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan Kementerian Agama Kemenak. Program ini rencananya turut melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Anwar Abbas menyatakan menolakkan bukan tanpa sebab. Ia tak sependapat dengan sikap dan cara pandang Menteri Agama Fahrul Razi yang dinilainya selalu menyinggung radikalisme. Menurutnya, ujung dari pandangan Menak itu justru menyudutkan umat Islam. Melihat sikap dan cara pandang Menteri Agama yang selalu bicara tentang radikalisme, yang ujung-ujungnya selalu mendiskreditkan dan menyudutkan, maka saya Anwar Abbas secara pribadi, yang juga kebetulan adalah Sekjen MUI, dengan ini menolak dengan tegas dan keras program dai dan penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, kata Anwar Abbas kepada wartawan. Bahkan Anwar Abbas mengaku siap mundur dari jabatannya bila kemudian MUI secara institusi tetap bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam program dai dan penceramah bersertifikat. Bila hal ini terus dilaksanakan dan teman-teman saya di MUI menerimanya, maka begitu program tersebut diterima oleh MUI, maka ketika itu saya, Anwar Abbas tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai Sekjen MUI, tegas dia.